Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan kami di sini. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Ternyata ada tantangan besar yang harus mereka hadapi. Apakah itu? Yuk simak ceritanya baik-baik ya. Segera setelah Firaun membebaskan bangsa Israel, mereka bergegas meninggalkan tanah Mesir. Mereka membawa semua milik mereka, hewan, beserta emas, perak, dan hadiah yang diberikan oleh orang Mesir kepada mereka. Tuhan memimpin mereka di padang pasir dekat Laut Teberau, dan mereka berkemah di situ, di tepi laut. Seperti firman Tuhan kepada Musa, akhirnya Raja Firaun mengira bahwa orang Israel tersesat di padang pasir, dan Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga Firaun menyesal telah membiarkan bangsa Israel pergi dari negerinya. Kita bodoh sekali. Sekarang kita tidak punya budak-budak lagi untuk kita suruh-suruh kerja paksa tanpa dibayar. Ayo kita kejar mereka dan tangkap mereka kembali, kata Raja Firaun kepada pegawainya. Lalu Raja Firaun menyiapkan kereta perang dan tentaranya. Ia naik ke atas keretanya dan mengumpulkan semua pasukan, dan ada 600 kereta istimewa yang dikendarai oleh para tentaranya. Raja Firaun, pasukan berkuda, dan tentara Mesir yang mengendarai kereta kuda mengejar bangsa Israel, dan mereka berhasil menyusul bangsa Israel yang sedang berkemah di tepi pantai Laut Teberau. Ketika Raja Firaun bersama dengan para tentaranya sudah dekat, orang Israel sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan meminta pertolongan. Lalu bangsa Israel marah kepada Musa dan berkata kepadanya, "Ini semua salah Bapak. Bapak yang menyuruh kami keluar dari Mesir. Apakah engkau menuntun kami ke padang pasir untuk mati di sini?" Mereka mengeluh kepada Musa, "Kami lebih baik hidup sebagai budak di Mesir daripada mati di sini di padang pasir ini," kata mereka. Tetapi Musa menyuruh mereka untuk tenang. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu tidak akan pernah melihat orang Mesir yang kamu lihat hari ini untuk selama-lamanya. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut." Musa berbuat demikian. Saat itu juga Tuhan membuat angin timur bertiup keras sekali di atas Laut Teberau, dan angin itu membelah laut itu menjadi dua, sehingga ada daratan yang kering di tengah-tengahnya. Sekarang bangsa Israel dapat berjalan di tengah laut, dan sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir dengan semua kuda kereta dan tentaranya mengejar terus dan mengikuti bangsa Israel ke tengah laut. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang, dan tiang awan bergerak pula ke belakang, tepat di antara orang Mesir dan orang Israel. Dan awan itu membuat kegelapan, sehingga bangsa Mesir tidak dapat maju mendekati bangsa Israel. Menjelang fajar, Tuhan memandang dari tiang api dan tiang awan kepada tentara Mesir, dan membuat roda-roda kereta mereka berjalan miring, dan keretanya menjadi berat, sehingga dengan susah payah mereka maju. Orang Mesir berkata,
Tuhannya orang Israel berperang untuk orang Israel. Ayo kita lari dari sini. Sementara itu, orang Israel berlari secepatnya ke pantai seberang. Setelah mereka sampai di seberang, Tuhan memerintahkan Musa kembali untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka air akan menyatu kembali dan menenggelamkan orang Mesir. Akhirnya, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, air kembali pada keadaan yang semula. Dinding air runtuh dan tidak ada lagi tanah kering. Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Tidak ada yang selamat. Orang Israel melihat mayat-mayat orang Mesir yang terdampar di pantai. Orang Israel heran sekali melihat kuasa Tuhan yang besar mengalahkan orang Mesir. Mereka tahu bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka seperti yang telah dijanjikannya. Mereka percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya untuk memimpin mereka di perjalanan. Lalu Miriam, saudara Musa dan Harun, mengajak beberapa perempuan mengambil rebana, dan mereka bernyanyi memuji Tuhan sambil menari. Semua orang bergembira menyambut kemenangan yang diberikan Tuhan kepada mereka.